Nah, sekarang kita kepada siapa sih kita harus berkomitmen, teman-teman? Ya, ini kan pertanyaannya kan gitu ya, kepada upline kah gitu ya, kepada downline kah gitu ya. Oke, sekarang kita akan sedikit membahas kita berkomitmen pasti yang pertama adalah Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta yang menciptain kita, yang punya kehidupan kita, itu kita harus berkomitmen. Kita punya tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita selama di dunia ini. Ya, apapun agamanya teman-teman, ikuti itu gitu ya kan, berkomitmenlah dengan apa yang diajarkan oleh agamanya masing-masing teman-teman. Yang penting kita tahu bahwa kita ada penciptanya, kita harus berkomitmen pada Yang Maha Kuasa. Nah, karena kita mau berkomitmen pada Yang Maha Kuasa, pada saat kita memegang komitmen ini di nomor satu, kita pasti akan bisa memegang komitmen ke keluarga atau ke pernikahan, teman-teman. Ya, buat yang belum menikah berarti ke keluarga. Tapi kalau yang sudah menikah berarti ke pernikahannya, teman-teman. Pasangan kita. Kita harus pegang komitmen, ya. Yang ketiga apa? Peran dan tanggung jawab fungsinya kita. Dalam hidup itu kita pasti punya fungsi. Entah sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai murid, sebagai pekerja, sebagai pemberi kerja, sebagai upline, sebagai downline, sebagai apapun itu kita punya fungsinya. Nggak ada orang yang tidak mempunyai fungsi dalam kehidupan ini, pasti punya fungsi. Nah, pada saat kita menjalankan fungsi kita itu, kita pun harus memegang komitmen, ya, apapun itu. Makanya bukan kita berkomitmen pada upline kita, enggak, tetapi kita berkomitmen sebagai fungsi kita sebagai downline. Bukan berkomitmen ke orangnya, ya, tetapi berkomitmen pada fungsi kita. Kita sebagai upline, bukan berarti kita berkomitmen ke si A. Downline kita si A, gitu kan? Kita berkomitmen ke si A, bukan ke orangnya, bukan ke pribadinya si A, tetapi kita berkomitmen sebagai fungsi kita sebagai upline. Saya sebagai upline, saya harus bantu siapapun downline kita, si A, si B, si C, si D. Bukan personalnya. Karena kalau pada saat kita berkomitmen ke personalnya, ke orangnya, kita akan mudah kecewa. Karena pada saat tiba-tiba orang itu tidak menanggapi komitmen kita dengan baik, kita akan kecewa. Tapi kita harus berkomitmen ke fungsinya. Sama seperti kita ke anak. Ya, kita berkomitmen seorang tua fungsinya sebagai orang tua. Bukan komitmen ke anak kita sehingga nanti pada saat anak kita ternyata sudah nikah, jauh dari kita misalnya gitu kan, nggak bisa sedekat dulu, kita jadi kecewa. Enggak, karena kita bukan berkomitmen ke pribadi, tapi kita berkomitmen fungsi kita sebagai orang tua. Oke, terus yang keempat adalah berkomitmen ke masa depan kita. Karena teman-teman masa depan itu ada di tangan kita. Pada saat kita berkomitmen ke Yang Maha Kuasa, kita pasti akan berkomitmen juga ke hidup kita, masa depan kita. Hidup kita itu kan masa depan. Hidup kita bukan masa lalu kita. Masa lalu udah terjadi. Tapi kehidupan kita saat ini, kehidupannya Sally hari ini adalah ke depan. Itu adalah kehidupanku. Yang ke belakang ya udah bagian dari kehidupan. Tetapi kehidupanku adalah titik sekarang sampai ke depan. Nah, yang berkomitmen ke masa depan kita sendiri siapa ya? Diri kita sendiri. Bukan orang tua kita. Orang tua kita tidak punya komitmen untuk masa depan kita. Dia berkomitmen sebagai fungsinya sebagai orang tua. Tetapi masa depan kita, ya kita sendiri. Kita juga berkomitmen kepada anak kita. Tetapi masa depan anak kita ya tergantung anak kita sendiri. Ya, jadi berkomitmen pada masa depan kita masing-masing. Karena masa depan kehidupan kita itu kita yang harus bertanggung jawab. Oke, itu kepada siapa kita berkomitmen. Next. Nah, kita akan masuk ke hal yang menarik ini, ya. Hambatan, bener nggak ya? Masalah itu kayaknya hidup ini penuh masalah deh. Aduh, stres aku gitu ya. Masalah datang silih berganti, gitu ya. Masalah yang satu belum selesai, masalah yang lain muncul gitu ya kan. Apalagi pas zaman pandemi gini ya kan, banyak sekali orang-orang yang stres akhirnya gitu ya. Kenapa? Karena banyak sekali ketemu masalah dan hambatan. Tapi ternyata teman-teman, hambatan itu ada dua jenis. Hambatan nyata dan hambatan palsu. Jadi kita hari ini akan belajar. Hambatan apa sih sebenarnya yang kita sering hadapi? Dan apa sih bedanya gitu ya. Hambatan nyata apa? Hambatan nyata adalah hambatan yang benar-benar terjadi.
masalah yang benar-benar terjadi yang berasal dari luar diri kita. Jadi hambatan nyata itu adalah hambatan yang benar-benar ada dan berasalnya dari luar. Ini menariknya ya teman-teman. Ya, ini menariknya. Hambatan palsu adalah hambatan yang ada di bayangan kita dan kita ciptain sendiri dalam pikiran kita atau bersumber dari respon kita. Jadi intinya adalah hambatan palsu itu adalah hambatan kita yang kita ciptain sendiri yang berasal dari diri kita sendiri. Ya. Jadi kesimpulannya sebenarnya nggak ada hambatan nyata yang dari dalam diri kita. Hambatan yang dari dalam diri kita itu kebanyakan adalah hambatan palsu. Karena yang namanya hambatan palsu berarti seharusnya hambatan itu tidak benar-benar ada. Hanya ada di bayangan dan ciptaan kita sendiri. Dalam pikiran atau respon kita. Nah, kita akan belajar ya, kalau ngomong kayak gini kan gak dapat gambaran. Hari ini kita akan belajar contoh-contohnya apa sih hambatan nyata, hambatan palsu itu gimana gitu ya. Tapi sebelum itu, saya mau tanya dulu nih ke teman-teman nih yang hadir nih, supaya nggak aku terus yang ngomong nih ya, dan supaya aku tahu semuanya masih ngikutin gitu ya kan. Yang sering mengalahkan kita, ya, yang sering mengalahkan kita itu adalah hambatan yang mana nih? Hambatan nyata atau hambatan palsu? Ya, hambatan nyata atau hambatan palsu? Boleh dijawab. Yang sering mengalahkan diri kita, itu hambatan nyata atau hambatan palsu? Palsu. Bener banget ya. Next. Yang sering menghancurkan kita, yang sering mengalahkan kita, itu justru bukanlah hambatan nyata, teman-teman. Bukan hambatan nyata, tetapi hambatan palsu. Emosi kita, pola pikir kita, persepsi kita, itu semua yang berasal dari dalam, lucu ya, ini lucunya, berasal dari dalam diri kita sendiri, tetapi menghantam diri kita sendiri. Lucu kan? Ini kalau kita ngerti ini berarti kita bisa tahu bahwa ternyata selama ini hambatan yang biasanya terjadi itu gara-gara aku sendiri toh. Artinya aku yang menghantam diriku dengan masalahku sendiri gitu ya kan. Kalau kita paham ini jadi ketawa sendiri kan ya, jadi paham gitu ya. Oh, ternyata selama ini yang bikin aku tuh punya masalah itu ternyata diri aku sendiri toh gitu ya. Dan itu kebanyakan adalah hambatan palsu gitu loh. Hambatan yang nggak benar-benar ada gitu, tapi kita ciptain sendiri gitu ya. Nah, itu kita akan belajar ya, kita akan belajar. Oke, jadi paham ya teman-teman bahwa hambatan palsu itu adalah hambatan yang paling banyak dan paling sering mengalahkan kita. Bukan hambatan nyata loh malahan. Ya. Amazing ya. Berarti hati-hati. Diri kita sendiri yang bisa menghantam diri kita sendiri kalau kita memilih atau membiarkan itu terjadi. Ya, tapi ini enaknya karena itu adalah dari diri kita punya kontrol sebenarnya, kita punya kendali, ya. Jadi masalah itu atau hambatan itu bisa kita atasi karena dari diri kita sendiri. Oke, kita belajar ya. Apa sih gitu ya? Nah, ini contoh. Ini ya teman-teman dijawab ya. Kita akan bahas satu-satu hambatannya ini. Kalau saya sebutin hambatannya itu menurut teman-teman palsu atau nyata. Oke. Hambatan tidak percaya. Palsu atau nyata? Tidak percaya, palsu atau nyata? Yuk. Tidak percaya, palsu atau nyata? Bener-beneran atau bener ada atau cuma dari pikiran kita? Yuk, tidak percaya itu palsu, ya, benar. Khawatir, palsu atau nyata? Ada delay ya, oke. Khawatir, palsu, ya kan? Tidak percaya diri, palsu. Kurang keterampilan atau pengalaman? Yo, kurang keterampilan atau pengalaman termasuk palsu atau nyata? Kurang keterampilan atau pengalaman. Ini adalah hambatan
Kurang keterampilan atau pengalaman ini adalah hambatan nyata, teman-teman. Ya, jadi ya memang kenyataannya kurang pengalaman, kurang keterampilan. Itu benar-benar ada, gitu ya kan? Benar-benar teman-teman kurang keterampilan dan pengalaman. Bukan karena dirinya teman-teman, bukan karena teman-teman tidak pintar, tidak pandai, enggak. Tetapi kurang keterampilan. Tapi karena dari luar, nyata, artinya teman-teman bisa memperbaiki dengan menambah keterampilan dan pengalaman. Kurang sumber daya, palsu atau nyata? Sumber daya dana kah, sumber daya apapun lah. Kurang sumber daya ini palsu atau nyata? Kurang sumber daya itu juga nyata, ya. Memang gitu loh. Tidak ada kesempatan, palsu atau nyata? Tidak ada kesempatan itu palsu, teman-teman. Ya. Tidak ada kesempatan itu palsu, hanya ada di dalam pikiran kita, kita merasa bahwa tidak ada kesempatan. Takut gagal, ini sudah tahu ya, palsu, ya. Kemalasan. Kemalasan nyata atau palsu? Kemalasan itu palsu, ya. Oke. Kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk. Ya, kebiasaan buruk bisa palsu, bisa nyata. Tergantung ya, kebiasaan buruknya apa. Nah, merasa tidak mampu atau tidak nyaman. Merasa tidak mampu dan tidak nyaman itu palsu karena perasaan, ya. Kebosanan. Kebosanan itu bisa nyata, bisa sesuatu yang nyata, tapi bisa juga palsu. Ya, nyata artinya mungkin kita rutin ngelakuin itu terus gitu ya. Jadi itu jadi suatu kenyamanan. Jadi karena rutin terus ngelakuin itu jadi sesuatu yang nyata bahwa itu memang jadi membosankan karena nggak ada perubahan gitu loh, ya kan? Tetapi kalau itu perasaan, artinya itu sesuatu sebenarnya ya nggak monoton juga, tetapi kita yang bosen. Nah itu mesti harus dibedakan. Pokoknya semua yang menyangkut perasaan itu adalah sesuatu yang palsu. Ya, kecewa dengan orang lain itu juga palsu. Kenapa? Karena kita yang merasa kecewa dengan orang lain, belum tentu orang lain merasa mengecewakan kita. Belum tentu kenyataannya bahwa orang lain itu benar-benar mengecewakan kita. Misalnya kita kecewa ke downline, kecewa ke ini, ya mungkin bagi dia bukan mengecewakan kita, tetapi memang itu pilihannya dia. Kita sendiri yang merasa kecewa, sehingga itu adalah perasaan yang palsu. Nah, perasaan ini teman-teman, ada hal-hal yang perasaan itu bisa dari palsu jadi nyata, bisa juga sebaliknya, dari nyata bisa jadi palsu. Contoh misalnya, ya, kurang keterampilan atau pengalaman. Ini adalah perasaan hambatan nyata, ya kan? Ini adalah hambatan nyata, teman-teman. Nah, ada dari luar karena memang kita kurang keterampilan, kita belum bisa menjual, kita belum terampil menjual. Itu benar, mungkin benar gitu ya kan, nyata gitu ya kan. Kita mungkin belum bisa ngomong di depan orang, itu adalah keterampilan. Ya, nyata itu ada belum punya keterampilan, itu adalah hambatan nyata. Yes, benar gitu ya. Misalnya nggak bisa ngomong di depan banyak orang, benar. Tetapi itu akan jadi hambatan palsu pada saat kita memberikan respon yang salah. Pada saat kita tahu bahwa kita punya kurang keterampilan, kita jadinya malah berpikir, berarti aku nggak mampu. Sudah ngambil judgment sendiri, berarti aku tidak bisa. Berarti aku tidak berbakat. Nah, itu sudah jadi hambatan palsu. Kenapa? Karena itu lagi-lagi perasaan. Gimana bisa tahu soal apa namanya nggak berbakat atau nggak bisa kalau dicoba aja belum, belajar aja belum, ya kan? Nah itu sudah menjadi hambatan palsu yang dari mungkin hambatan nyata, benar, nggak bisa, belum berbakat, belum punya pengalaman menjual, itu benar mungkin, belum punya keterampilan menjual misalnya, atau belum punya keterampilan berbicara di depan umum. Tapi kan bulan lalu udah diajari sama Cieni itu, ya kan, bagaimana berbicara di depan umum, ya kan.
Nah, sudah dipraktekin belum? Sudah benar-benar dilakuin belum? Tapi kalau kita tahu bahwa kita ada hambatan nyata, bahwa kita kurang keterampilan untuk bisa bicara di depan orang lain, ya meyakinkan orang lain, tapi kita tidak melatih diri kita, malah kita mengambil keputusan atau berpikir bahwa aku nggak berbakat kok, aku nggak bisa, kayaknya aku nggak mau. Nah, itu sudah jadi hambatan palsu. Paham ya teman-teman? Jadi sesuatu yang nyata jadi palsu kalau kita menaruh bumbu dan menambahinya dengan perasaan. Oke. Tampilan oke, saya memang belum punya pengalaman menjual, tapi saya mau belajar, saya mau ngelakuin supaya saya punya pengalaman, karena pengalaman itu kan didapat dari banyak ngelakuin, ya kan? Nah, itu adalah respon yang benar. Tapi kalau sudah tahu nggak punya pengalaman menjual, tetapi sudah langsung berasumsi, sudah langsung mengambil kesimpulan bahwa, saya nggak punya bakat menjual, nah itu sudah jadi hambatan palsu. Paham ya teman-teman ya? Kurang sumber daya, kurang dana. Itu memang kenyataan, ya kan, hambatan nyata. Saya nggak ada modal, itu memang hambatan nyata. Tetapi hambatan nyata itu bila direspon dengan tepat, kita pasti akan mikir, oke, gimana caranya saya bisa jualan? Oh, saya berarti bisa jualan, nanti saya suruh aja customer saya langsung transfer, bayar, kemudian saya kirim. Produk Oriflame akan kirim pakai fasilitas kirim ke teman atau VIP customer, ya kan, supaya kita dapat keuntungan, dapat duit dari Oriflame. Nah, itu adalah respon yang benar terhadap hambatan yang nyata. Tetapi hambatan yang nyata ini akan jadi hambatan palsu kalau kita tambahin, kalau kita malah meresponnya dengan aku kurang dana. Iya, makanya aku nggak bisa jalanin Oriflame karena butuh modal dan aku nggak punya modal. Jadi aku nggak bisa jalanin Oriflame karena nggak ada modal. Nah, itu jadi hambatan palsu, teman-teman. Paham ya? Jadi ada hambatan yang nyata, tapi akan jadi hambatan palsu pada saat kita tambahin asumsi kita, tambahin respon kita yang tadi ya, respon dari dalam diri kita yang membuat dia malah jadi hambatan palsu. Karena hambatan palsu adalah hambatan yang sebenarnya berasal dari pikiran kita atau dari respon kita yang kurang tepat terhadap situasi atau kondisi. Paham ya? Ngerti ya? Jadinya sudah ngerti ya tentang pengertian yang tadi hambatan nyata, hambatan palsu maksudnya kok dari dalam diri atau respon, itu maksudnya. Respon kita salah, otomatis harapan hambatan yang nyata, tadinya nyata yang bisa dicari solusinya malah jadi palsu karena ditambahi dengan respon kita yang salah atau pikiran kita yang negatif. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita akan bahas tentang 4 respon menghadapi masalah. Masih tetap bertahan ya teman-teman ya. Ini saya latihan nafas. Karena dari tadi ngomong nafasnya cuma Oke. Ada 4 respon menghadapi masalah dan ini menurut teori dari Grace LaConte ya. Ada 4 respon menghadapi masalah, 3 responnya itu negatif, 1-nya responnya itu positif. Ya, kita akan bahas. Respon apa aja? 1 adalah fight. Nah, itu kalau lihat di sebelah warna kuning itu ya, emotikonnya marah, itu saya bingung kemarin nyari emotikonnya apa yang tepat gitu ya. Fight, nah ya. Fight itu apa? Fight itu tindakannya pada saat dia mengalami masalah, menghadapi masalah, tindakan yang dia tunjukkan, tindakan yang dia ambil untuk merespon masalah itu adalah dengan marah, menyerang, ya. Emosinya marah, terus tindakannya menyerang, ya. Hasilnya apa? Hasilnya dia akan menghina, menyalahkan orang lain, menyakiti perasaan orang lain, ya kan, mencari kambing hitam, ya kan, terus kemudian pokoknya dia akan menyalahkan orang di sekitarnya, menyalahkan orang-orang yang dianggap dia penyebab munculnya masalah, dia akan menyalahkan keadaan. Itu adalah respon fight, menyerang, ya. Ini yang nggak baik, oke? Respon yang nggak baik yang kedua adalah flight, ya. Flight itu bukan terbang ya. Flight itu dia emosinya yang dia pada saat menghadapi masalah, dia emosinya itu menyangkal, menghindar, ya. Dia menghindar. Jadi orang-orang yang biasanya menghadapi masalah, dia lebih baik menghindar. Dia bersembunyi, tindakannya udah nganggep seakan-akan nggak ada masalah gitu ya kan. Terus kalau dia sudah nggak, tiba-tiba menghilang. Nah, ini orang-orang yang member-member yang biasa itu
tiba-tiba cuyu, menghilang cuyu. Berarti dia adalah tipe orang yang pada saat merespon masalah, dia orangnya sering menghilang, nggak berani untuk menghadapi, nggak berani untuk menyelesaikan. Tetapi dia sudahlah, ya udah anggap aja aku apes gitu ya, kabur gitu, bener kabur gitu ya. Jadi sudah menghilang. Nah, itu adalah orang-orang yang merespon masalah, memberikan respon terhadap masalahnya dengan cara yaitu menghindari. Ya itu juga nggak bagus ya. Ada juga kan downline kita yang tipe pertama tadi, ya kan ada masalah, weh nggak tahu masalahnya apa, duduk masalahnya apa, tiba-tiba WA kita sudah, telepon kita sudah ngomong-ngomong, nah itu adalah orang dengan respon menghadapi masalah dengan fight menyerang ya. Terus kemudian itu tiba-tiba nggak ada kabar, padahal semuanya kelihatannya ini, tapi tiba-tiba dia menghilang gitu ya. Nah itu adalah orang yang flight yang tiba-tiba kabur, bener karena begini ya. Kemudian tipe yang ketiga meresponnya dengan menghadapi masalah dengan freeze, ya. Dia kayak nggak ada apa-apa gitu. Oh nggak apa-apa, baik-baik saja. Ini orang yang paling susah ditebak. Jujur saya termasuk orang yang agak susah kalau ngadepin orang kayak gini gitu ya. Karena dia tidak bisa dibaca maunya ini apa gitu ya kan. Nah, kalau yang marah sudah ketahuan gitu ya. Kalau flight wah gitu ya. Tiba-tiba kabur ya udah gitu, yang hilang ya udah nggak usah dipikirin kan gitu. Tapi kalau yang freeze ini tetap ada di samping kita tapi kita tidak tahu apa yang dia rasakan. Ini lebih paling tebak-tebak berhadiah ini ya kan. Dia kayaknya itu ngikutin aja, dia mendem gitu ya ceritanya. Dia mendem gitu dalam hati gitu. Bahkan mungkin dia di dalam depan apply-nya dia nggak apa-apa, baik-baik saja, semuanya baik-baik aja. Iya, iya, ya baik, semangat gitu ya. Tapi dia nggak ngasih respon apa-apa, nggak ada, datar aja gitu. Itu orang-orang yang termasuk tipe orang yang menghadapi masalahnya itu freeze, ya. Dia akhirnya menutup diri, ya, nggak jelas dia maunya apa gitu ya kan. Terus kemudian juga hasilnya itu apa, pembenaran ya, akhirnya ya sudahlah ya memang begini, ya sudah mau gimana lagi, sudah nasib gitu ya kan. Tapi ya orang-orang kayak gini susah untuk diajak maju. Kenapa? Karena ya itu dia menutup diri, kita nggak bisa tahu apa sih apa yang ada di dalam hatinya dia gitu ya. Ini adalah orang yang freeze ya. Oke. Nah, ini juga nggak bagus ya. Jadi yang 3 respon yang tidak baik adalah fight, ya marah-marah gitu ya, flight kabur, kemudian freeze gitu ya, iya aja tapi mendem dalam hati ya. Jangan ya, jangan dipendam-pendam. Memendam masalah itu menyebabkan kanker loh ya. Jadi jangan dipendam-pendam ya. Nah, yang keempat yang harus kita pelajari adalah merespon masalah dengan face it, menghadapi ya. Oke, kita tahu bahwa ada masalah. Kita berjuang, ya kita tahu, kita bukan berarti kita menganggap oh tidak ada masalah, enggak, kita tahu kita ada masalah gitu, tapi kita fokusnya sekali lagi, orang yang berkomitmen fokusnya di solusi gitu. Pada saat kita berfokus di solusi, kita akan memberikan respon dengan face it ini, ya kan, dengan bertahan, berjuang, gimana caranya cari solusi gitu ya. Perasaannya gimana? Perasaannya bukan berarti nggak punya perasaan, mungkin perasaannya dia marah ada, perasaannya kecewa ada gitu ya, perasaannya jengkel ada, tetapi semuanya itu masih berkesinambungan dan berkoneksi dengan masalahnya. Jadi nggak melebar kemana-mana gitu. Dia kecewa bukan pada personnya orang yang menyebabkan masalah, tapi dia kecewa kok masalah ini bisa terjadi ya, kok bisa sampai terjadi, tapi solusinya gimana gitu loh. Itu orang yang face it gitu ya. Bukan berarti kemudian orang yang menghadapi nggak punya perasaan, enggak, tetapi perasaannya itu terhubung dengan masalahnya gitu loh. Dia yang nggak melebar kemana-mana, nggak marah-marah ke orang-orang yang di sekitarnya, orang yang nggak tahu apa-apa dimarahi, orang-orang yang nggak ada sangkut pautnya dimarahi, enggak. Tapi kepada saat dia marah, ya dia marah pada orang yang tepat, orang yang dia bisa meminta pertanggungjawaban misalnya, atau orang yang memang berhubungan dengan masalah itu gitu ya kan, orang yang bisa memberikan jalan keluar gitu ya. Jadi hasilnya apa? Hasilnya pada saat kita face it, menghadapi masalah, ya hasilnya adalah kita pasti akan ketemu jalan keluar ya teman-teman. Jadi kita harus belajar untuk memberikan respon menghadapi masalah dengan menghadapi. Sesulit apapun masalah itu, kita harus berani untuk menghadapi. Ya, ini adalah 4 respon menghadapi masalah, dan saya berharap kita semua termasuk saya sendiri juga terus belajar untuk
Tidak fight, tidak flight, tidak freeze, tetapi visit, ya, menghadapi masalah. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita belajar contoh respon nih. Oke, tadi kan hafal ya, jadi sudah tahu ya ada 4 itu. Kalau memendam adalah contoh respon dari apa? Freeze, ya, memendam, dipendam gitu ya. Kalau menyalahkan diri sendiri, oke, menyalahkan diri sendiri ini termasuk di mana? Ya, bisa di fight, ya kan? Ya, bisa di fight, marah ke diri sendiri gitu ya. Bisa juga akhirnya di apa? Flight atau juga di flight. Ya jadi dia sudahlah biarin lah gitu ya. Jadi dia sudah atau di freeze juga bisa. Akhirnya dia menutup diri. Ya sudah, ini memang salahku gitu. Itu juga bisa. Oke. Lanjut. Menyalahkan orang lain di keadaan ini jelas fight, ya kan? Mengisolasi, membentengi diri ini adalah freeze, ya, menutup diri. Menolak kenyataan, nah ini adalah orang yang flight, ya kan? Menolak kenyataan, sudahlah gitu ya kan? Meledak-ledak kita tahu fight. Memindahkan atau mengalihkan ini juga flight, ya. Jadi udahlah, anggap aja nggak ada gitu ya kan? Menghindar gitu. Oke, lanjut.